Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 4 kekongruenan dan kesebangunan, latihan 4.2, soal nomor 7 sampai dengan 12, ada di halaman 227 sampai dengan 228. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 7 anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga yang besar PQR anak-anak, dan ada dua segitiga yang kecil di sini QMX dan juga RMY. Titik M adalah titik tengah QR. Titik M di sini merupakan titik tengah QR. Berarti bisa disimpulkan kalau QM sama dengan RM anak-anak. Ini ada tandanya di sini. Garis XM dan YM, garis XM dan YM masing-masing tegak lurus pada PQ dan PR. Di sini ada tandanya tegak lurus. Di sini anak-anak. Panjang XM sama dengan YM. Panjang XM sama dengan YM diketahui di sini anak-anak. Buktikan bahwa segitiga QMX sebangun dengan segitiga RMY. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa segitiga QMX dan segitiga RMY merupakan dua segitiga siku-siku. Ini merupakan segitiga siku-siku. Sudut MXQ, sudut MXQ yang ada di sini nih sama dengan besar sudut MYR yang ada di sini, yaitu 90 derajat. Karena tegak lurus. Selanjutnya XM ini sama dengan YM sudah diketahui dalam soal. Selanjutnya QM sama dengan RM juga sudah diketahui. Jadi segitiga QMX ini sebangun dengan segitiga RMY berdasarkan kriteria segitiga siku-siku, yaitu sisi miring. Sisi miringnya ini QM dan juga RM ini, dan satu sisi siku-siku yang ada di sini yaitu XM dan YM. Ini yang bersesuaian sama panjang. Soal nomor 8 anak-anak menalar. Diketahui SR sejajar PQ. Kita cermati gambarnya. SR sejajar PQ sudah ada tandanya, tanda panah. OP sama dengan OQ, OP sama dengan OQ sudah ada tandanya. OS sama dengan OR sudah ada tandanya. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Ada 3 pasang segitiga kongruen, yaitu yang pertama segitiga POS. Ini kongruen dengan segitiga QOR. Kalau kita cermati, PO sama dengan OI sudah ada tandanya ini, dan dua sudut yang ada di sini ini bertolak belakang anak-anak, maka pesannya sama. Sudut POS sama dengan QOR. Maka kedua segitiga ini POS dan QOR adalah dua segitiga yang kongruen dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Selanjutnya ini yang kedua segitiga PSR dan segitiga QRS. Ini kita cermati. Di sini ada segitiga SOR yang merupakan segitiga sama kaki anak-anak. Kita cermati, ini merupakan segitiga sama kaki anak-anak karena ada tandanya. Ini ada tandanya di sini nih. Ini tandanya 1, 2 ini sama panjang, maka ini segitiga sama kaki anak-anak SOR ini. Maka di sini besar sudutnya sama, sudut yang ada di sini dan yang ada di sini besarnya sama. Kita cermati. Di sini PS, di sini selanjutnya SR-nya berimpit. Ini SR pada segitiga PSR dan QRS ini berimpit di sini. Berarti sisinya sisi dan sudut yang ada di sini sama dengan di sini. Berarti sisi, sudut, sisi yang ada di sini juga sama. Kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Baik, selanjutnya yang ketiga PSG. Segitiga PSG dengan segitiga QRP. Kita cermati.
Untuk segitiga ini tadi POS dan juga segitiga GOR ini sudah kongruen anak-anak. Kalau kongruen maka sisi yang ada di sini nih, yang bersesuaian di sini nih, 1, 1, 2, 2, berarti yang ketiga juga sama panjang. Maka untuk segitiga PSG di sini PS dengan RS sama, selanjutnya SG dengan RP ini juga sama, PG-nya yang ada di sini ini berimpit sama. Maka bisa menggunakan kriteria sisi untuk menunjukkan bahwa segitiga PSG sebangun dengan kongruen dengan segitiga GRP. Soal nomor 9 anak-anak, berpikir kritis. Apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian anak-anak. Jawabannya belum tentu. 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar belum menjamin dua segitiga tersebut kongruen. Contohnya pada 2 bangun segitiga sama sisi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 60 derajat. Tetapi panjang sisi-sisi yang bersesuaian belum tentu sama. Ibu memberi 2 contoh segitiga sama sisi di sini. Ini ketika sisinya yang ada di sini sama panjang. Misalnya di sini nih panjang sisinya adalah 3 cm, berarti di sini 3 cm, di sini 3 cm. Besar sudutnya di sini 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat. Selanjutnya untuk segitiga yang kedua di sini anak-anak. Ini ketiga sisinya juga sama panjang. Misalkan di sini panjang sisinya adalah 5 cm. Sudut-sudutnya sama besar anak-anak, 60 derajat di sini. Nih. Kalau kita cermati, 2 bangun segitiga ini besar sudut yang bersesuaian sama besar yaitu 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Jadi ini tidak kongruen dua segitiga ini. Jadi sudah jelas kalau jawabannya belum tentu. Soal nomor 10 anak-anak, berpikir kritis. Apakah dua segitiga yang mempunyai 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Ini 2 pasang sisi bersesuaian yang sama panjang dan sepasang sudut bersesuaian yang sama besar. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian belum tentu. 2 segitiga yang mempunyai 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar belum menjamin 2 segitiga tersebut kongruen, kecuali 2 sisi yang bersesuaian sama panjang yang mengapit satu sudut yang diketahui sama besar. Kriteria sisi sudut sisi, sudutnya di tengah anak-anak. Ini 2 sisi ini mengapit anak-anak kriterianya. Ibu memberi contoh segitiga ABD dan segitiga CBD di samping. Ini kita cermati, ada 2 sisi yang sama panjang yaitu AB dan juga CB. Di sini diketahui dalam soal, maksud Ibu sudah diketahui bahwa AB sama dengan BC. Selanjutnya BD, ini panjang BD pada segitiga ABD dan BD ini pada segitiga CBD anak-anak, pada segitiga CBD di sini nih. Ini sama panjang karena berimpit BD yang ada di bawah ini. Selanjutnya besar sudut ADB, besar sudut ADB ini sama dengan besar sudut CBD. Besar sudut CBD ini berimpit di sini nih. Tetapi panjang AD tidak sama dengan CD. Kita cermati, panjang AD tidak sama dengan CD. Ibu ulangi. Sepasang sisi yang sama panjang ini AB sama dengan CB. Selanjutnya BD-nya berimpit, ini berimpit, berarti juga sama panjang. Ini sama panjang, sepasang sudutnya sama besar, 2 pasang sisi sama panjang, sepasang sudut sama besar. Ternyata mempunyai satu sisi yang tidak sama panjang, berarti tidak kongruen. Bisa disimpulkan bahwa segitiga ABD dan segitiga CBD tidak kongruen meskipun mempunyai 2 pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar.
Soal nomor 11 membagi sudut anak-anak. Gambarlah sebuah sudut dan beri nama sudut ABC. Kemudian lakukan langkah berikut. Soal A, dengan menggunakan jangka bagilah sudut ABC tersebut menjadi 2 sama besar. Baik Ibu, ini langsung memberi langkah-langkahnya saja anak-anak. Langkah-langkah membagi sudut ABC sama besar. Yang pertama kita membuat sudut ABC terlebih dahulu di sini. Selanjutnya membuat busur lingkaran dengan titik pusat di B di sini. Kita buat busur lingkaran di sini. Nih. Sehingga memotong kaki sudut AB di titik D di sini. Dan memotong kaki sudut BC di titik E di sini, di 2 titik. Ini adalah langkah ke-1. Langkah kedua, buat lagi 2 busur lingkaran masing-masing dengan pusat di D dan E. Dengan pusat di D dan E, ini jangkanya harus sama jari-jarinya anak-anak. Ini dengan pusat di D dan E, ini perpotongan kedua busur lingkaran tersebut diberi nama G di sini. Ini adalah langkah kedua. Langkah kedua anak-anak. Selanjutnya langkah ketiga, tarik garis dari titik B ke G di sini sehingga besar sudut A, B, G, nih di sini ini diberi tanda sama dengan besar sudut C, B, G. Ini tadi langkah ketiga. Lanjut ke soal B anak-anak. Gambarlah lagi sudut ABC yang sama, kemudian tanpa menggunakan jangka maupun busur derajat, bagilah sudut ABC tersebut menjadi 2 sama besar. Petunjuknya gunakan konsep segitiga kongruen. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Langkah-langkah membagi sudut ABC menjadi 2 sama besar. Langkah ke-1, gambarlah garis AD yang sejajar BC. Di sini tadi sudah sudut ABC-nya sudah dibuat. Kita membuat lagi di sini garis AD yang sejajar dengan garis BC. Garis putus-putus ini anak-anak. Nih, kita membuat garis ini. Nih, tandanya sejajar, kita harus membuat sejajar. Selanjutnya, gambarlah garis CD yang sejajar BA. CD sejajar dengan BA. Di sini nih, kita membuat garis CD sejajar BA. Ini ada tandanya sejajar. Nih, sehingga terbentuk bangun jajar ginjang ABCD. Tarik garis dari titik B ke D di sini. Nih, diagonal dari jajar ginjang ABCD. Jelas bahwa segitiga ABD di sini kongruen dengan segitiga CBD. Nih, segitiga CBD anak-anak. Karena ini diagonal anak-anak. Dan besar sudut ABD yang ada di sini ini sama besar dengan sudut CBD. Maka sudut ABC ini sudah terbagi menjadi 2 sama besar. Soal nomor 12 anak-anak, mengukur panjang danau. Chan ingin mengukur panjang sebuah danau tetapi tidak memungkinkan mengukurnya secara langsung. Dia merencanakan suatu cara, yaitu memilih titik P yang ada di sini, titik P, Q, R, dan mengukur jarak QP dan juga RP. Lihat ilustrasi gambar, kemudian memperpanjang QP menuju ke Q di sini dan RP ini menuju ke R aksen di sini. Ini tadi QP menuju ke Q aksen, RP menuju ke R aksen, sehingga panjang dari QP ini sama dengan PQ aksen anak-anak, ini panjangnya sama, dan RP sama dengan PR aksen, di sini panjangnya sama. Ini selanjutnya Chan menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Q aksen R aksen ini panjang ada di sini, dia mendapatkan panjang danau tersebut. Kita mendapatkan panjang PR di sini. Apakah menurutmu strategi Chan benar? Jelaskan. Baik. Berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa segitiga PQR dan segitiga PQ aksen R aksen merupakan 2 segitiga yang kongruen dengan kriteria sisi sudut sisi. PQ sama dengan PQ aksen diketahui, sudut QPR sama besar dengan sudut Q aksen PR aksen di sini nih, karena bertolak belakang besarnya sama.
Selanjutnya PR di sini, PR sama dengan PR aksen di sini sama panjang diketahui. Sehingga ini sesuai dengan kriteria ini anak-anak. Sehingga panjang danogi R sama dengan G R aksen dengan kriteria sisi sudut sisi. Ini kongruen dengan segi ini dengan kriteria sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Sehingga panjang danogi R sama dengan G aksen R aksen bisa disimpulkan bahwa strategi Chan benar. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.